Jangan lupa tonton, subscribe, like, and share. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi yabsutu wa yaqbidu man yasha'u min ibadihi li syuhudi jamalihi wa jalalihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu fi hukmihi wa qada'ihi. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa khatamu anbiya'ihi. Sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin afdali ahbabihi wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa atba'ihi. Salatu wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumil liqa'i, amma ba'd. Yang kita hormati dan kita cintai para habaib dan alim ulama, para muhibbin, hadirin hadirat rahimakumullah. Pertama-tama kita panjatkan syukur yang setinggi-tingginya kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana pada malam hari ini Allah memberikan kita taufik dan hidayahnya serta inayah sehingga kita dapat berkumpul kembali, bertemu kembali di majlis yang penuh dengan berkah dan rahmat ini. Salawat dan salam kita haturkan atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan seluruh keluarga, para sahabat, zuriat dan pengikut beliau sampai hari akhir. Para muhibbin rahimakumullah, sekarang ini kita masih berada di hari-hari yang sangat mulia di sisi Allah, yaitu di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, atau yang sering disebut di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ayyamul ashar, artinya 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah. 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini hari yang sangat agung di sisi Allah, hari yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, setiap amal kebaikan, amal salih yang kita perbuat dilipat gandakan sedemikian banyak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ayyamin al-amalu salih fiha ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam, yakni ayyamal ashar." Tidak ada daripada hari-hari yang amal salih sangat dicintai oleh Allah daripada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini. Dan kemuliaan hari-hari yang 10 ini ditandai oleh Allah dengan dilipat gandakannya amal ibadah kita. Amal ibadah dilipat gandakan menjadi 700 kali lipat, yang mana pada hari biasa 10 kali. Nah, untuk 10 hari ini tinggal berapa hari lagi? Amal ibadah kita, kebaikan kita yang biasanya 10 kali lipat digandakan Allah menjadi 700 kali lipat. Dan puasa 1 hari dalam 1 sampai 9 hari itu sama dengan pahala puasa 1 tahun. Sembahyang malam di malam-malam ini sama dengan pahala Lailatul Qadar. Itu hadis, semuanya ada dalam kitab Dalilul Falihin Syarah Riyadhus Shalihin. Para muhibbin rahimakumullah, ini 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini adalah hari-hari yang seringkali dilupakan oleh kita. Hari-hari yang seringkali umat Islam itu lalai, sehingga 10 hari ini lewat tanpa ada nilai tambah bagi kita untuk meningkatkan ketakwaan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal kedudukan hari-hari yang 10 ini sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan disebutkan oleh para ulama bahwa tanda
orang yang beruntung, bahwa orang itu diberi Allah taufik hidayah untuk bisa menambah amal ibadah di hari-hari yang mulia. Itu min alamati sa'adatil mar'i, tanda keberuntungan seseorang ini. Setiap ada hari-hari mulia, dia diberi Allah taufik hidayah sehingga bisa memanfaatkan hari mulia dengan pertambahan amal ibadahnya. Itu alamat orang yang beruntung. Dia selalu dapat kesempatan bila ada hari-hari mulia, dia tambah amal ibadahnya. Nah, misalnya ini 10 hari pertama ini, hari-hari yang perlu kita tinggalkan perbuatan-perbuatan yang tidak bermanfaat. Kita tinggalkan perbuatan yang sia-sia. Kita isi dengan memperbanyak amal ibadah. Baik itu salawat, baik itu zikir, baik itu puasa, baik itu sedekah, baik itu menolong orang lain. Pokoknya setiap ibadah hendaknya dimaksimalkan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini. Para muhibbin rahimakumullah, kita berdoa berharap kepada Allah agar kita bisa memanfaatkan tinggal beberapa hari lagi hari yang mulia ini, sehingga kita bisa lebih meningkatkan amal ibadah kita daripada hari-hari yang biasa itu. Amin ya rabbal alamin. Para muhibbin rahimakumullah, al-hikmatu tsaminah wal arba'un ba'dal mi'ah min al-hikamil ataiyah. Qala al-imam Ahmad ibnu Athaillah Sakandari rahimahullah, nafa'ana bi'ulumihi wa asrarih. Hikmah yang ke-148 dari kitab Al-Hikam, berkata Imam Ahmad bin Athaillah As-Sakandari rahimahullah, rubbama afadaka fi lailil qabdi ma lam tastafidhu bi isyraqi naharil basti la tadrun ayyuhum aqrabu lakum naf'a. Yang artinya kadang-kadang memberikan Allah kepada engkau faidah, memberikan Allah kepada engkau manfaat pada waktu qabat yang diumpamakan seperti malam. Sesuatu yang tidak engkau dapatkan faidah itu pada waktu basat yang diumpamakan seperti terangnya cahaya siang. Kalian tidak mengetahui siapa juga di antaranya yang lebih dekat bagi kamu manfaatnya. Nah, para muhibbin rahimakumullah, itulah terjemahnya. Di dalam ini, hikmah ini, pengarang ada menyebutkan istilah-istilah tasawuf, antara lain qabat. Nah, qabat itu kalau bahasa lugat Arabnya genggam. Menggenggam ini mengqabat. Ada istilah tasawuf di sini basat. Basat itu artinya membuka. Tangan yang terbuka ini disebut basat. Tangan yang digenggam itu disebut qabat. Dan beliau di situ mengumpamakan qabat itu dengan malam. Malam itu artinya gelap gulita. Sedangkan basat itu diumpamakan beliau dengan siang yang terang benderang. Al-qabdu huznun wadikun ya'taril qalba. Pengertian qabat di sini istilah orang tasawuf, artinya qabat itu adalah kesedihan, kesempitan yang mendatangi hati. Nah, kan genggam tadi kan menggenggam nih. Ya, qabat itu artinya genggam. Nah, diumpamakan dengan malam gelap gulita. Sedangkan arti pada istilah yang dimaksud di sini adalah qabat itu duka cita, kesedihan, kesempitan yang ada di hati kita. Bila di hati kita ini sempit, hati kita ini rasa teganggam,
Hati kita ini rasa sedih. Nah berarti itu hati kita dalam keadaan yang oleh orang tasawuf disebut kabat. Kenapa datangnya kesedihan, kesempitan itu di dalam hati tadi? Imma ada kalanya datang bisa babi fawati margub dengan sebab keluputan yang digemari. Sebab kehilangan yang disukai. Baik itu perkara duniawi atau perkara akhirat. Orang yang hartanya berkurang. Hartanya berkurang. Nah ini orang bisa hatinya menjadi kabat. Menjadi sedih. Menjadi sempit. Orang yang menghendaki salat tahajud di malam hari, tahu-tahu bangunan orang sudah sembahyang subuh. Nah, kepingin tahajud malam, sekali bangun jam 6, maka hatinya sedih. Nah ini kabat. Kabat. Imma bisababi bawati margubin au adami husuli matlubin, atau sedih dalam hati tadi datangnya akibat tiada berhasil yang dituntut, tiada tercapai cita-cita, baik urusan duniawi atau urusan akhirat. Urusan dunia dia menargetkan hari ini, minggu ini mesti dapat duit 1 juta rupiah. Ternyata kada dapat itu. Lalu hatinya ini sedih. Urusan akhirat dia menargetkan bahwa dalam seminggu dia mesti khatam Al-Quran. Tahu-tahu ada halangan rintangan, seminggu separuh aja belum. Nah, lalu hatinya sedih. Ini kabat. Au bi ghairi sababin ma'lum, atau tanpa ada sebab yang diketahui. Kenapakah hati sedih nih? Padahal kada ada kehilangan apa-apa, kada ada gagal apa-apa, tapi kenapa hati sedih? Nah, itu mungkin sering dijumpai. Hati rasa gelisah, hati rasa kada nyaman, padahal kada ada yang hilang, kada ada yang berkurang, kada ada yang gagal. Tapi tiba-tiba kenapa hati jadi sempit? Nah, itu adalah bighairi sabab, tanpa ada sebab maklum yang kita ketahui. Oleh para ulama sufi, itu sebab yang tidak diketahui tadi itu adalah merupakan bekas daripada tajalli kebesaran Allah. Nah, ini Allah menampakkan sifat keperkasaannya. Lalu masuk ke dalam hati kita, nah, otomatis hati kita jadi takutan, hati kita jadi sedih. Padahal secara zahir kan ada sebab yang membuat hati sedih. Nah itu tanpa ada sebab yang diketahui. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi kabat tadi adalah artinya duka cita, hati sempit, hati sedih karena keluputan yang diinginkan, atau tiada berhasil yang dicari, atau tidak diketahui sebabnya. Wal bastu, sedangkan basat. Basat itu artinya farahun wa nasyirah ya'taril qalba imma bisababi husuli matlub aw indifa'i makruhin aw bighairi sababin ma'lum. Basat itu artinya kegembiraan, keterbukaan, kelapangan yang datang ke dalam hati, ada kalanya dengan sebab berhasil yang dicari, atau terhindar dari yang tidak diingini, atau tanpa ada sebab yang diketahui. Kan apakah hati pina lapang, pina nyaman, padahal kan ada sesuatu yang datang apa-apa. Nah itu hati kita dalam keadaan basat, tanpa ada sebab yang kita ketahui.
Kalau kita berhasil mencapai sesuatu, lalu hati kita senang, itu ada sebab. Kita mestinya karena musibah, lalu selamat, hati kita senang, itu ada sebab. Tapi ada orang hati senang tanpa ada sebab yang diketahuinya. Nah, jadi basat ini pun ada 3 juga. Ada sebabnya berhasil yang dicari, terhindar dari yang dibenci, atau tidak ada sebab yang diketahui. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Idza kunta ayyuhal murid fi halil qabdi, apabila engkau wahai seorang murid berada dalam keadaan qabd tadi. Nah, kita berada dalam keadaan sempit hati. Kita berada dalam keadaan sedih hati. Baik karena apa? Karena apa? Pokoknya hati sedih. Fa'alaika bituma'ninati wal waqar. Maka hendaknya engkau wahai murid tenang dan tentram. Nah, jangan gelisah. Jangan gelisah. Bila hati ini sedih, hati ini sempit, jangan gelisah. Jangan gelisah. Tenang, tenang. Diam artinya diam. Warruju' ila Allah subhanahu wa ta'ala, dan kembali kepada Allah. Kembali kepada Allah. Waktu hati kita sempit tadi, waktu hati kita susah tadi, karena masalah apa misalnya hati kita susah, sedih, kembali kepada Allah. Memperbanyak zikir, memperbanyak tasbih Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Seperti doa Nabi Yunus. Nabi Yunus itu di dalam perut ikan, di dalam laut, dalam perut iwak ini, di dalam laut pula. Bagaimana kabatnya hati beliau saat, bagaimana sedih, sempitnya hati beliau. Tapi beliau tenang di dalam perut itu, tenang dan kembali kepada Allah dengan memperbanyak la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Wal yakin anna Allah la yuridu bika illa khaira. Dan yakini bahwa Allah tidak menghendaki engkau kecuali kebaikan dengan hati yang sedih tadi. Yakini itu, yakini bahwa Allah menghendaki baik dengan keadaan yang susah ini. Wala taltafit ilal basti, dan jangan engkau menoleh kepada kegembiraan. Artinya jangan hendak mencari kegembiraan baik kepada Allah, apalagi kepada makhluk Allah. Kalau Allah sedang memperbuat sesuatu kepada kita yang menyebabkan hati kita sedih, kita diam, tenang, banyak zikir, tasbih tadi. Yakini bahwa ini pasti ada kebaikan yang akan diberikan Allah kepadaku. Jangan minta hilangkan kesedihan itu. Jangan minta bukakan kesempitan itu. Kenapa sebabnya? Jangan minta dilapangkan, jangan minta dibukakan, karena pada waktu itu, pada waktu sempit itu kita bisa mendapat sesuatu faidah yang tidak kita dapati pada waktu kita senang. Nah, rubbama afadaka fi lailil qabdi ma lam tastafidhu bi isyraqin nahar pasti. Mungkin di waktu kita sedih itu kita akan banyak mendapat sesuatu yang tidak kita dapatkan pada waktu kita senang. Tunggu sampai kena Allah yang memindahkan keadaan kita kepada keadaan senang itu. Perbanyak zikir, perbanyak salawat. Jangan minta pindahkan keadaan kepada keadaan senang. Karena kita yakin bahwa ini Allah akan memberikan kebaikan yang banyak kepada kita.
Itu lebih baik daripada kita minta kepada Allah dilapangkan. Berzikir aja. Baca Quran kah, berzikir kah? Karena Nabi kita telah menyatakan bahwa orang yang berzikir kepada Allah, orang yang membaca Al-Quran itu akan diberi oleh Allah lebih daripada orang yang minta kepada Allah. Dalam kesusahan nih, ya Allah lapangkanlah hambamu, itu doa. Ini kada berdoa dalam keadaan susah, berzikir dibanyakinya la ilaha illallah atau Allah Allah, baca Quran, Allah akan beri orang ini lebih daripada orang yang minta. Lebih daripada orang yang lebih afdal daripada orang yang minta-minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bila dalam keadaan sedih, dalam keadaan sempit, diam ya. Jangan kujuk-kujuk ke sana kemari mencari ketenangan, jangan. Berdiam ya di kamar, diam ya di rumah, diam di rumah. Nah, kembali kepada Allah, banyaki zikir, banyaki salawat. Yakini bahwa Allah pasti menghendaki kebaikan dengan yang demikian. Dan kada perlu minta kepada Allah untuk dilapangkan. Kada perlu, cukup dengan zikir lebih daripada doa. Lebih daripada doa. Nah itu waktu kita berada dalam keadaan kabat tadi. Makanya diumpamakan tadi kabat itu dengan malam yang gelap gulita. Orang bila malam tuh gelap gulita kagak di rumahnya. Kalau tuh mau lah pas itu kamari. Malam gelap gulita. Kada ada lampu, kada ada bulan. Diam di rumah. Nah waktu kabat itu pun diam. Diam. Wa idza kunta ayyuhal murid bihalil basti fa'alaika bikaffil jawarih amma la yaliku bik lianna an-nafsa idza farihat khaffat wa nashitat la siyyamal lisan farubbama tantiku bi kalimatin la taliku bik fatasquta fi mahabil qati'ah wa 'alaika bilijami nafsik bilijamis samti wa 'alaika biluzumi baitik kai taslama 'anil mazillah. Apabila engkau berada wahai murid dalam keadaan senang, berhasil yang kita tuntut, terhindar daripada yang kita tidak senang, nah maka hendaknya engkau tahan anggota tubuh engkau daripada melakukan hal-hal yang tidak patut dengan engkau. Ini dapat sesuatu sehingga hati kita senang, hendak meluncat awak nih, nah tahani aja. Jangan beambu-ambung, jangan beampi-ampik. Nah itu artinya fa'alaika bikaffil jawarih amma la yaliku bik, hendaklah tahan anggota tubuh engkau dari hal-hal yang tidak patut dengan engkau, karena nafsu itu bila gembira, bila suka, dia menjadi ringan dan rajin untuk berbuat yang demikian. Terutama lisan. Kadang-kadang di waktu gembira itu, di waktu dapat sesuatu yang menyenangkan hati, lisan ini bertutur dengan kalimat-kalimat yang tidak cocok, yang tidak patut, maka engkau terjatuh pada jurang terputus dengan Allah Subhanahu wa taala. Orang dapat suatu nikmat, kan akhirnya mengadakan pesta-pistaan. Nah ini yang dimaksud. Bila dapat sesuatu yang menyenangkan hati itu, jangan sampai kita memperbuat sesuatu yang merusak hubungan kita dengan Allah. Dapat suatu nikmat, baik nikmat agama atau nikmat dunia, lulus jadi pegawai negeri, menyetis, lulus sekolah, lulus apa. Nah ini senang hati kita, gembira hati kita. Jangan sampai kegembiraan itu membuat kita jatuh dalam jurang terputus dengan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Sebabnya karena kita melakukan hal-hal yang tidak disukai Allah atau menuturkan kalimat-kalimat yang tidak disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan atas engkau membelenggu diri engkau dengan belenggu diam. Dan atas engkau dengan melazimi rumah engkau agar engkau selamat daripada tergelincir itu. Nah,
Karena orang-orang yang tergelincir akibat dia terlalu senang itu lebih banyak daripada orang yang tergelincir akibat dia sedih dan susah itu. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Al-qabdu wal bastu halatani yata'aqabani 'alal insan kata'aqubil laili wan nahar. Qabat dan basat, sedih dan senang, itu dua keadaan yang silih berganti atas manusia seperti silih bergantinya malam dan siang. Wal qabdu la hazza fihi lin nafsi, sedangkan sedih atau qabat itu nafsu tidak ada bagian. Nafsu kalau ada bagian, sedih, nafsu kada katuju sedih. Nah di sini kada ada jatahnya nafsu. Wal bastu lahu hazzun nafsi, dan basat, senang, gembira, di situ ada bagian nafsu. Nafsu suka dengan yang senang-senang. Wa qad yastafidul abdu fi halil qabdi ma la yastafidu fi halil basti. Terkadang seorang hamba itu bisa mendapatkan sesuatu faidah di waktu qabat, sesuatu yang tidak bisa ia dapatkan pada waktu basat. Nah, kadang-kadang kita dalam keadaan sedih itu kita lebih dekat kepada Allah daripada dalam keadaan senang. Nah, oleh karena itu bila dalam keadaan susah, dalam keadaan senang, dalam keadaan sempit hati, susah hati, jangan minta kepada Allah agar dipindah kepada gembira. Tapi cukup dengan kembali memperbanyak zikir, memperbanyak salawat, memperbanyak baca Quran. Nah, nantinya Allah akan sendiri yang memindahkan keadaan kita tanpa permintaan daripada kita. Nah, para muhibbin rahimakumullah, kita menyenangi gembira, kita menyenangi lapang. Memang itu kesenangan kita. Dan kita kadang menyukai hati ini susah, hati ini sempit. Dalam Al-Quran disebutkan asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Nah, kadang-kadang kalian tuh mengingini sesuatu dari Tuhan padahal itu jahat bagi kamu. Dan kalian tuh kadang-kadang membenci sesuatu padahal itu kebaikan bagi kamu. Nah, jadi pada waktu qabat tadi, pada waktu susah itu ada aturan-aturannya. Bagaimana caranya supaya kesusahan kita ini terus mendekatkan diri kita kepada Allah. Bila mana waktu senang ada aturan-aturannya supaya kesenangan ini mendekatkan diri kita pula kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi baik dalam keadaan susah, dalam keadaan senang, kita terus jalan untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah itu. Jangan lupa tonton, subscribe, like, and share.